Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawiyah Bimanalu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membahas pendidikan multikultural di sekolah dasar, mulai dari teori, pengalaman nyata di sekolah, langkah konkret, hingga refleksi dari film New Boy. Adapun tujuan presentasi kita pada kali ini adalah memahami konsep dan urgensi pendidikan multikultural, menganalisis praktik pendidikan multikultural di sekolah dasar, menyusun langkah konkret untuk sekolah inklusif, dan merefleksikan nilai multikultural dari studi kasus. Pada artikel materi pengayaan sesi 2.1, penulis membahas 5 hal penting tentang pendidikan multikultural. Pertama, urgensi. Pendidikan multikultural sangat penting di era reformasi industri 4.0 untuk menjawab tantangan globalisasi, potensi konflik, serta menjaga persatuan dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Kedua, prinsip. Prinsipnya adalah keadilan sosial, kesetaraan tanpa diskriminasi, dan menekankan reformasi pendidikan yang menyeluruh agar semua siswa mendapatkan kesempatan berkembang. Ketiga, dimensi Banks. James Banks menyebut 5 dimensi pendidikan multikultural: integrasi konten, penyusunan pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, serta budaya sekolah yang inklusif. Keempat, paradigma. Pendidikan multikultural tidak boleh dipandang hanya sebagai kurikulum tambahan, melainkan sebuah transformasi kesadaran yang melibatkan guru, iklim kelas, dan kultur sekolah untuk mewujudkan kesetaraan. Kelima, tujuan. Pendidikan multikultural bertujuan membentuk siswa yang kritis, peka terhadap prasangka, memiliki identitas budaya yang kuat, mampu berinteraksi lintas etnis, dan dapat memberdayakan diri dalam masyarakat majemuk. Di SDN Tanjung Barat 07, nilai multikultural hadir dalam banyak kegiatan. Upacara dan peringatan hari besar menanamkan nasionalisme. Program literasi pagi mengenalkan budaya Nusantara. Perayaan Hari Besar Agama menumbuhkan toleransi. Ekstrakurikuler seni budaya menumbuhkan kebanggaan identitas bangsa. Dan program gotong royong serta makan sehat bersama untuk membangun solidaritas. Selanjutnya, ada beberapa strategi untuk memperkuat pendidikan multikultural. Pertama, integrasi nilai multikultural ke dalam setiap pelajaran. Kedua, menanamkan nilai karakter dan toleransi melalui aturan kelas. Ketiga, membuat program sekolah inklusif seperti Hari Budaya Nusantara. Keempat, melibatkan orang tua dan masyarakat. Dan kelima, memanfaatkan teknologi digital secara positif. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari film New Boy. Pertama, pentingnya empati dan toleransi. Joseph awalnya dipandang berbeda oleh teman-temannya. Namun, seiring waktu, ketika anak-anak mulai berinteraksi tanpa prasangka, tercipta rasa persahabatan. Kita belajar bahwa empati adalah kunci untuk menjembatani perbedaan. Kedua, kesadaran akan latar belakang yang beragam. Joseph membawa trauma dari pengalaman masa lalunya, yaitu ayahnya ditembak di Afrika. Film ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki cerita hidup yang memengaruhi perilaku dan perasaannya. Guru dan teman sebaya harus peka terhadap hal ini. Yang ketiga, sekolah sebagai ruang multikultural. Kelas menjadi tempat yang nyata bertemunya berbagai latar belakang.
Peran guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, menghargai perbedaan, dan mendukung proses adaptasi anak baru. Yang keempat, menghargai perbedaan sebagai identitas. Alih-alih memandang perbedaan sebagai penghalang, film ini mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekayaan yang membuat interaksi sosial lebih bermakna. Dan yang kelima, pentingnya persahabatan di masa anak-anak. Pada akhirnya, Joseph bisa tersenyum dan merasa diterima karena ia menemukan teman. Persahabatan sederhana mampu mengalahkan diskriminasi atau rasa asing. Jadi, dari film New Boy, kita bisa belajar bagaimana pendidikan multikultural di sekolah bukan hanya lewat teori, tapi lewat praktik sehari-hari. Bagaimana siswa saling menerima, guru mendampingi, dan bagaimana lingkungan sekolah kita menjadi tempat yang aman bagi semua anak. Nah, jika kita hubungkan teori dengan praktik, dimensi bank tampak nyata di sekolah. Misalnya, integrasi konten ada pada literasi pagi. Pengurangan prasangka tampak dalam perayaan agama inklusif dan budaya sekolah inklusif terlihat pada gotong royong dan makan bersama. Namun, masih ada tantangan seperti ejekan antar siswa atau kesenjangan sosial. Solusinya adalah memperkuat aturan kelas, pelatihan guru, dan melibatkan orang tua. Kesimpulannya, pendidikan multikultural bukan hanya teori, tetapi praktik nyata. Melalui kegiatan sekolah, siswa dibentuk menjadi pribadi nasionalis, toleran, dan berkarakter. Sekolah harus menjadi ruang inklusif, aman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.